ya 500 kilo saja per hari, bisalah kita dapat 100 sampai 150 juta. Hanya ada satu kunci, tangkap semua para kolektor yang menampung, membeli biji-biji timah dari para pelaku illegal mining ini. Penambangan timah di Laut Bangka Belitung dipandang sebagai cara mudah dan murah untuk memperoleh biji timah dalam jumlah besar. Inilah kapal-kapal modifikasi warga untuk menyedot pasir timah di dasar laut. Kapal-kapal ini biasa disebut kapal ponton. Dengan kapal ponton, penambang liar itu menjarah pasir laut yang mengandung timah. Pasir laut yang disedot itu kemudian disaring untuk menemukan mineral timahnya. Salah satu kapal ponton yang sedang beraktivitas kami datangi. Jadi ini tadi lagi apa ini sekarang? Biji. Jadi sudah disedot biji ya? Oh. Apa? 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 Iya. Ya. Apa? Ya, 300 ya. Ya, berat. Ya, jadi kita lihat dia bukan enggak? Ada biji ya. Ini pasirnya belum dari dasar laut ini? Dari bawah laut. Ya. Dari sini keluar biji timah ya? Ini dilakukan ilegal apa? Oh, ini legal apa? Apa? Ini ilegal apa ilegal? Legal. Hah? Legal. Oh. Sehari dapat berapa kilo? Sehari tidak tentu. Paling kencang 7 kilo, 8 kilo. Sehari. Kalau yang begadang berapa kok uang? Oh. Hasilnya sesuai. Kalau hasilnya sesuai, ya tentu. Ini kan kawasan pantai kan? Iya, pantai. Oh. Rusak tak biota laut tak? Rusak tak biota laut? Setelah. Karena di bawahnya tidak ada karang. Oh, pasir kayak gimana? Pasir dengan lumpur. Ya, tak tengok dah dia kalau dampaknya kita tengok dah. Tapi darah itu tapi sering polisi razia? Ya, jarang. Tapi kalau razia lari. Pasti ilegal ini. Karena dia ilegal. Berapa lama udah ini? Baru bulan ya? Baru bulan ini lah. Mungkin. Putaran uang dari bisnis tambang timah ilegal ini rupanya cukup menggiurkan. Satu lokasi tambang timah tanpa izin yang produktif saja bisa menghasilkan ratusan juta rupiah tiap bulannya. Kalau untuk modalnya sendiri, itu untuk mesin saja kurang lebih 300-an juta sama biaya segala macam ya kurang lebih dekat 700-800 juta kita untuk buka pertama kali. Kalau kita ngomong jujur persoalan kenapa kita memilih tambang ilegal dengan segala risiko yang harus kita hadapi, memang terkadang untuk mendapatkan izin penambangan itu tidak gampang dan susah, sehingga kadang-kadang kita masyarakat itu jenuh karena kita butuh sesuatu yang cepat, kita butuh makan. Oleh karena itu kita ya mau nggak mau harus ambil jalan pintas, walaupun itu ya mungkin kita ngerasa itu pun benar resiko
kejar-kejar aparat, ya segala macam lah, banyak lah pokoknya gitu. Ya tergantung kita penghasilan per hari itu berapa kilogram biji timahnya. Kalau misalnya kayak sekarang, misal dengan kondisi sekarang kita bisa 500.000 saja, 500 kilo saja per hari dengan menggunakan TN, ya kita mungkin sebulan bisalah kita dapat 100 sampai 150 juta. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, sepanjang periode 2004-2015, jumlah timah ilegal mencapai 389.000 ton atau rata-rata 32.000 ton per tahun. Angka tersebut setara dengan nilai penjualan timah ilegal mencapai 68,9 triliun rupiah. Jumlah itu tercatat sepanjang 12 tahun sejak 2004 hingga 2015. Belum lagi royalti negara yang tidak terbayarkan akibat ekspor timah ilegal. Kepolisian Bangka Belitung sebenarnya kerap melakukan razia dan penertiban tambang-tambang timah ilegal. Namun para penambang yang kabur dari razia petugas kembali melakukan penambangan liar di lokasi lain. Kita persuasif, ya, kita bawa mereka ke sini dan kita tindak. Ya. Setelah ini dapat langsung dibawa ke Polda. Jaraknya sekitar 1 jam dari dermaga Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang. Ombaknya sudah mulai naik, pasang. Ombak mulai. Di lokasi penertiban, sejumlah kapal ponton melakukan aktivitas menghisap pasir laut yang mengandung timah. Sudah lagi. Polisi lalu keluarkan peringatan kepada para penambang liar agar menghentikan aktivitasnya. Ya, lagi ngapain nih? Berhenti, stop. Stop. Mati. Ya, kalian turun. Nah, turun. Ya, semua kumpul sini, kumpul. Ini lagi apa nih? Hah? Turun semua, turun. Apa? Kerja apa? TI? Apa? Cari pasir? 5. Ya, turun semua, turun. Udah berapa lama? Setahun. Jam berapa kerja? Jam 9. Ya, kumpul semua, kumpul. Ya, duduk. Ya, Pak, Rono, cek, Pak. Cara kerjanya gimana, Mas? Kalau TI Raju, kalau ngambil timah? Sedot. Sehari bisa dapat berapa? 15 kilo. 15 kilo. Biasanya dijualnya ke berapa? Kalau mana Mas dikumpulin ya? Ke bos. Ke bosnya. Kalau kamu digaji berapa kalau di TI Raju nih? Maksudnya dapat bayaran berapa? 20 Per hari? Enggak, kilo. Kilo. Kok tahu di sini ada ini sih Mas? Titiknya? Enggak, Mas Semarang aja ini, Bu. Tapi selalu dapat? Enggak juga tiap hari, Bu. Tapi rata-rata tiap hari dapat nih ya? Kadang-kadang ada kerusakan. Ya, tentu juga kan. Hari kadang 3 kali juga. Ceritain dong ini kalau disedot, habis itu prosesnya diapa-apain lagi sampai nanti kamu kirim ke bosnya? Sedot, terima naik ke pasang palangnya. Sore, cuci. Ini ilegal apa legal?
Ilegal. Hah? Kenapa udah tahu ilegal masih tetap nambang, Mas? Kalau nggak mau makan tuh. Udah lama ya ini aktivitas ini di sini? Sampai setahun. Inilah salah satu contoh tambang timah ilegal menggunakan kapal ponton. Kapal ini dimodifikasi untuk bisa menghisap pasir laut yang mengandung timah hingga kedalaman 10 meter. Kegiatan menghisap pasir laut ini dilakukan tanpa izin. Saat tim gabungan Polda Bangka Belitung melakukan razia di lokasi ini, kapal-kapal ponton lainnya ditinggal para penambang yang melarikan diri. Kita akan operasi tai raju ya, karena tai apung karena dapat merusak biota laut, maka kita akan terus untuk operasi ini. Ini selanjutnya gimana proses Akan dibawa ke hukumnya? Polda, akan diproses di Polda ya oleh jajaran Krimsus dan Polair. Kita bersama untuk turun di sini. Ini ilegal ya, Bang? Ilegal. Dalam sehari, puluhan ton timah disedot dari dasar laut. Setelah pasir timah itu diambil, limbah berupa tanah dibuang kembali ke laut. Pengerukan tanah yang dilakukan dalam penambangan timah di lepas pantai menyebabkan rusaknya topografi di pantai. Struktur pantai yang seharusnya landai kini menjadi lebih curam, sehingga daya abrasi pantai pun semakin kuat. Pengerukan tanah dan pembuangan limbahnya mengakibatkan air laut menjadi keruh. Akibatnya, matinya terumbu karang serta rusaknya habitat kehidupan di laut dipastikan terjadi. Terutama sanitasi air. Penyu-penyu saya tentunya akan terganggu kesehatannya. Kita menemukan penyu-penyu saya yang besar itu boleh bilang hampir setiap hari ada yang mati. Itu membahayakan juga ya, Pak, ketika pasir tiap hari dikeruk kemudian dibawa. Bukan bahaya, tetapi kerusakan pantai ini sepanjang pantai ini kerusakannya tidak terhingga. Nanti pasir pantai saya ini, bukan saya ya, pantai yang kita injak sekarang ini akan pindah mungkin entah berapa kilometer ke sana. Itu terjadi abrasi. Dari buangan limbah, kita bisa bayangkan, dari buangan limbah sedimentasi 1 unit kapal hisap per jam itu menghasilkan 200 sampai 250 meter kubik. Per tahun ya, itu ada, kalau tidak salah ada 17 juta meter kubik, 17 juta ton meter kubik ya, limbah sedimentasi itu yang mencemari perairan Pulau Bangka. Kami ambil 5 titik sampel di lokasi areal pertambangan dan kami menemukan tingkat ambang normal rata-rata dari logam berat yang dihasilkan dari pertambangan timah itu sudah melebihi ambang batas normal.